Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pendeta, majelis jemaat, penatua, diaken, para vikaris, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Misi Injil Indonesia, dan seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Hari ini kita akan melanjutkan seri penjelasan pengakuan iman Westminster untuk topik predestinasi. Nah, penjelasan mengenai definisi predestinasi dan istilah predestinasi di dalam Alkitab sudah disampaikan di bagian yang lalu, bagian beberapa sesi yang lalu yang sudah disampaikan, dijelaskan oleh Bapak Pendeta Dr. Jesias Frispalandi selaku Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Misi Injil Indonesia. Shalom Pak. Shalom Ibu Pendeta Munaya. Apa kabar Pak? Baik sekali, terima kasih. Salam Puji sehat Tuhan. untuk kita semuanya. Salam Corona. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melanjutkan masih di pasal 3 dan sekarang yaitu poinnya atau ayat yang kedua. Nah, di pasal 3 ayat kedua ini apa yang penting kita ketahui di dalam pasal ini mengenai dekrit kekal Allah, dan beliau akan menyampaikan, menjelaskannya kepada kita. Mohon Bapak menjelaskannya kepada kami, Pak. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Bagaimana sebelum saya jelaskan, Ibu tolong bacakan dulu pasal 3 ayat 2 ini. Silakan Bu. Baik Pak, pasal 3 ayat 2 demikian bunyinya, meskipun Allah mengetahui segala sesuatu yang mungkin atau dapat terjadi pada segala keadaan yang ada, akan tetapi dia tidak pernah menetapkan sesuatu apapun karena dia melihatnya sebelumnya sebagai masa depan atau sebagai apa yang akan terjadi pada keadaan seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi penting di sini di kata yang disebutkan di sini ada kalimat ya, akan tetapi dia tidak pernah menetapkan sesuatu apapun karena dia melihatnya sebelumnya. Ya, jadi meskipun Allah mengetahui segala sesuatu yang mungkin atau dapat terjadi pada segala keadaan itu, yang bagian ke ayat 2 ini, pasal 3, ini kata yang penting itu kata foreseen, artinya melihat sebelumnya. Allah tidak menetapkan segala sesuatu berdasarkan apa yang telah dia lihat sebelumnya. Jika demikian, ya, dia menetapkan sebelumnya apa yang dia lihat itu, maka itu berarti ada makhluk yang lain ya, yang menjalankan dunia ini. Dan dia hanya mengobservasi saja. Tuhan tahu, mengetahui sebelumnya, itu pasti, ya. Tetapi itu bukan dasar dari penetapan dekrit Allah ini. Justru karena dia telah mendekritkan, maka dia tahu. Dia telah menetapkan, maka saya ada di sini. Maka perekaman ini ada. Dan bukan karena dia telah melihat terlebih dulu. Kemudian dia baru menetapkan segala sesuatu. Itu disebut post predestination dan bukan pre-predestination. Pasal 3 ayat 2 ini menekankan bahwa foreseeing atau melihat sebelumnya didasarkan pada decreeing, penetapan, ya, bukan sebaliknya. Alasan yang kuat mengapa Allah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari adalah karena dia telah menetapkan, dia telah mendekritkan, dia telah memutuskan di dalam kekekalan. Dia tahu apa yang akan terjadi karena dia telah merencanakan itu untuk terjadi. Jadi Ibu Pendeta, yang penting kita ketahui dalam pasal 3 ayat 2 ini adalah bahwa keputusan atau dekrit kekal Allah tidak bergantung kepada apa yang dia lihat lebih dahulu
sebagai masa depan. Pengakuan iman Westminster ini menolak pandangan bahwa keputusan-keputusan yang kekal itu tentang manusia bergantung atau terletak pada tindakan-tindakan manusia yang Allah sudah lihat terlebih dahulu. Nah, jadi inti dari bagian ini, pasal 3 ayat 2 ini sangat jelas bahwa keputusan-keputusan atau dekret kekal Allah, God's eternal decrees, tidak ditentukan oleh apa yang Dia sudah ketahui akan terjadi. Pengakuan gereja kita ini jelas sekali menolak pandangan prescient atau prescience yang sudah dijelaskan pada waktu yang lalu. Demikian Ibu Pendeta. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Dan kemudian penjelasannya dan memahaminya, inti dari penekanan dari pasal 3 ayat 3. Dipersilakan kepada Bapak untuk menyampaikan. Ya benar, memang pasal 3 ayat 3 ini sangat penting untuk kita ketahui dan memang kita harus belajar secara hati-hati, secara perlahan-lahan. Mungkin saya minta Ibu Pendeta Munaya membacakan pengakuan iman Westminster pasal 3 ayat 3. Ya, demikian bunyinya. Oleh dekret Allah untuk manifestasi kemuliaannya, sejumlah manusia dan malaikat dipredestinasikan kepada kehidupan kekal dan lainnya ditetapkan sebelumnya untuk kematian kekal. Ya, karena bagian ini adalah bagian yang sangat sulit, maka kita perlu melihat terjemahan bahasa Inggris yang adalah bahasa asli dari pengakuan ini. Bunyinya demikian. By the decree of God, for the manifestation of His glory, some men and angels are predestinated unto everlasting life, and others foreordained to everlasting death. Kita sudah pernah melihat ini di bagian-bagian sebelumnya. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara, pasal 3 ayat 3 ini adalah bagian yang luar biasa. Kita perhatikan bahwa dekret ini ya untuk apa? Untuk manifestasi kemuliaannya. Untuk menyatakan kemuliaannya. Sebagian manusia dan malaikat itu ditentukan sebelumnya untuk kehidupan kekal. Itu 1 Timotius 5 ayat 21, Matius 25 ayat 41. Jadi sebagian manusia dan malaikat ditentukan sebelumnya, dipredestinasikan untuk kehidupan kekal. Dan yang lain ditetapkan sebelumnya untuk kematian atau kebinasaan kekal. Roma 9 ayat 22 dan 23 dan Efesus 1 ayat 5 dan 6 yang sudah pernah dijelaskan ya, Efesus 1 ayat 5, juga Amsal 16 ayat 4. Predestinasi menurut pasal 3 ayat 3 ini adalah double predestination atau predestinasi ganda. Kita perhatikan bahwa Allah menentukan sebelumnya sebagian manusia dan malaikat untuk kehidupan kekal. Dan, nah ini double-nya, Allah menetapkan sebelumnya yang lain untuk kematian kekal. Penekanannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Di dalam memuliakan Allah dan hanya di dalam memuliakan Allah kita hidup. Karena itu Allah menghendaki bahwa semua perkara yang terjadi
memuliakan Dia. Nah, saudara-saudara, ada pandangan lain tentang predestinasi, yaitu predestinasi tunggal atau single predestination. Single predestination itu menekankan bahwa Allah karena anugerahnya memilih dan menetapkan sebagian manusia untuk keselamatan, bukan karena apa yang mereka lakukan. Sedangkan orang yang lain masih diundang untuk datang dan masih bisa datang jika mereka memilih untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jadi Allah tidak menetapkan bahwa sebagian orang akan binasa. Jadi hanya menentukan atau menetapkan sebagian orang, menetapkan orang untuk diselamatkan. Ya, ini pandangan predestinasi single atau tunggal. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu mungkin? Dari sedikit saya ada catatan di sini Pak tentang predestinasi ini. Ada yang tadi ada yang double dan juga ada yang tunggal. Nah, di dalam double predestination ini ada positif dan kemudian positif dan ada juga positif negatif. Mohon untuk Bapak menjelaskan kepada kami apa itu positif double predestinasi dan positif negatif double predestinasi, dan sebenarnya yang dimaksudkan oleh pengakuan iman Westminster itu yang mana? Baik, terima kasih, pertanyaan sangat jelas. Memang predestinasi ini banyak pandangannya dan kita pernah mendengarkan penjelasan di bagian sebelumnya bahwa ada pandangan Agustinian, ada pandangan Prescian, dan pengakuan iman Westminster sudah juga dijelaskan itu mengikuti pengakuan atau pandangan Agustinian. Nah, di dalam pasal 3 ayat 3 ini kita melihat pengakuan iman Westminster ini, pasal 3 ayat 3 itu bicara mengenai predestinasi yang ganda atau double predestination. Nah, orang banyak salah paham ya. Tadi pertama kita sudah melihat ada single atau tunggal. Dan double predestinasi itu atau predestinasi ganda itu memang benar ada dua, Ibu. Positif double predestination dan positif negatif double predestinasi. Maksudnya begini, positif double predestinasi, Allah dari kekekalan menentukan untuk campur tangan secara aktif dan positif dalam kehidupan orang pilihan. Allah menciptakan iman di dalam hati orang pilihan, membuat mereka datang kepada Kristus dan terikat kepada Kristus melalui tindakan positif di hati mereka, dan Allah juga membawa mereka kepada iman. Nah, ini sisi pertama ini. Sisi kedua ya, yaitu mereka yang ditetapkan untuk binasa, Allah juga campur tangan di dalam hidup mereka, menguasai jiwa mereka dengan kuasanya dan menciptakan kejahatan yang segar di dalam hati mereka, menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus, kepada iman. Jadi ada kesamaan itu, positif dan positif. Tuhan aktif di dua sisi, menetapkan untuk hidup yang kekal, Tuhan aktif, ada sarananya di dalamnya. Begitu juga untuk yang ditetapkan untuk kematian kekal, Allah juga aktif. Ini yang dimaksudkan dengan positif double predestination. Pandangan ini juga disebut symmetrical view of predestination. Symmetrical ya.
Ini positif double predestination atau predestinasi ganda positif, symmetrical view of predestination. Nah, dalam pandangan positif double predestination ini, di kedua sisi timbangannya sama. Allah bekerja secara aktif di kedua kelompok, baik itu kelompok election, orang-orang pilihan, maupun kelompok reprobation itu. Keduanya sama, Allah bekerja. Banyak orang yang mengatakan bahwa dia tidak percaya pada double predestination dengan alasan karena Allah memaksa orang masuk surga. Sementara yang lain yang ingin masuk surga dihalangi untuk masuk surga. Nah, pandangan ini positif double predestination ini tidak sesuai dengan pandangan dalam pengakuan iman Westminster ya tentang double predestination. Malah bisa dikatakan ini positif double predestination ini malah menghancurkan pandangan di dalam pengakuan iman Westminster. Sedangkan positif negatif double predestination itu beda. Itu seperti ini. Ada tindakan positif bahwa Allah Roh Kudus mengubah hati orang pilihan. Jadi orang-orang pilihan itu ada sarana. Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya, jadi mereka dibawa kepada iman. Mengapa? Karena tanpa campur tangan Allah membawa orang kepada Tuhan Yesus, orang itu tidak dapat datang kepada iman. Orang itu tidak bisa percaya. Dan di sisi kedua, pengajaran pengakuan ini tidak mengajarkan bahwa orang yang lain itu yang menuju kepada kehidupan kekal dipaksa untuk berdosa oleh Allah. Dan Allah tidak pernah menciptakan kejahatan segar di hati mereka. Sehingga mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Bukan Allah yang menciptakan itu. Jadi positif negatif double predestination itu pandangan predestinasi dalam pengakuan kita ini. Ya, pengakuan iman Westminster itu mengajarkan positif negatif double predestination. Ketika Allah melihat manusia yang telah jatuh dalam dosa, original sin, semuanya melawan segala sesuatu untuk mengenal Allah. Mereka semua melawan. Mereka tidak mencari Allah. Dan kepada mereka, manusia yang Allah menyatakan kemurahannya, anugerahnya, dengan campur tangan dalam hidup orang pilihan dan membawa mereka kepada iman. Sedangkan yang lain bagaimana? Dia lewati. Bahasa Inggrisnya past over. Nah, inilah positif negatif double predestination. Jadi double predestination dalam pengertian positif negatif, Allah membiarkan mereka dalam hal ini yang sisi kedua itu di dalam keberadaan mereka sebagai manusia yang berdosa. Mereka diperbudak oleh dosa. Dia biarkan mereka binasa di dalam dosa mereka. Allah tidak menciptakan kejahatan segar di dalam hati mereka. Dia biarkan mereka sendiri, maka mereka tidak datang kepada Tuhan. Sedangkan yang positif tadi, Allah yang menarik mereka. Allah yang menciptakan iman kepada mereka. Sehingga mereka itu diselamatkan. Jadi bagi yang kedua ini, sisi kedua, mereka tidak mungkin datang kepada Kristus karena Allah biarkan mereka dalam dosa mereka. Karena pada dasarnya memang mereka tidak menyukai Kristus atau malah memusuhi Kristus. Nah, jadi mengenai pertanyaan orang kepada Luther ya, waktu itu ada yang bertanya soal Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jawabannya adalah Tuhan tidak menaruh kejahatan segar di hati Firaun.
Apa yang Tuhan kerjakan untuk mengeraskan hati Firaun adalah memberikan ruang yang lebih luas untuk dia. Juga untuk kita, untuk manusia. Manusia diberikan ruang yang lebih luas untuk apa? Mempraktikkan keinginannya yang jahat. Karena itu kita perlu perhatikan lebih teliti pengakuan iman ini, pasal 3 ayat 3. Jadi begitulah Ibu Pendeta, perbedaan antara positif double predestination dan positif negatif double predestination. Pengakuan kita, pengakuan iman Westminster itu mengajarkan positif negatif double predestination. Jadi predestination itu double menurut pasal 3 ayat 3, tetapi tidak sama, tidak simetrik. Kita bisa melihat, meneliti, perhatikan ini, oleh dekret Allah untuk manifestasi kemuliaannya, sejumlah manusia dan malaikat, apa disebutkan? Dipredestinasikan atau ditentukan sebelumnya kepada kehidupan kekal. Dan yang double lainnya adalah ditetapkan sebelumnya. Jadi dalam bahasa Inggris pun beda. Jadi yang satu itu dipredestinasikan, yang satu itu foreordained, ya. Foreordained. Jadi yang satu itu dipredestinasikan, yang satu itu. Jadi tidak simetris ini. Tidak simetris. Kita perhatikan pengakuan ini bahwa Allah menentukan sebelumnya sejumlah manusia predestin untuk kehidupan kekal, tetapi menetapkan sebelumnya untuk kematian. Lagi-lagi tidak simetris. Maka pengakuan iman Westminster menekankan bahwa ditetapkan untuk kematian kekal adalah keputusan permissive decree. Sedangkan ditentukan untuk kehidupan kekal adalah keputusan atau dekret yang positif. A positive decree. Jadi beda ya. Positive decree dan yang satu permissive decree. Tidak simetris ya. Perbedaannya dijelaskan atau diklarifikasi kalau nanti kita belajar pasal 6. Yaitu tentang kejatuhan manusia. Dosa dan penghukumannya. Juga ketika Allah menentukan sebelumnya sebagian manusia untuk kehidupan kekal dan menetapkan sebelumnya yang lain untuk kematian kekal, dia melihat manusia sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Jadi gambarannya begini yang lebih jelas ini. Dari seluruh manusia ya yang sedang binasa itu. Allah dengan belas kasihannya secara penuh murah hati, mercifully menentukan sebelumnya, predestinate sebagian manusia untuk hidup yang kekal, dan dengan keadilannya, ini sisi yang lain, keadilannya secara adil, justly menetapkan sebelumnya manusia yang lain untuk ditinggalkan binasa dalam neraka yang layak mereka terima karena dosa-dosa mereka. Dia memberi izin atau mengizinkan mereka untuk tetap dalam kondisi kebinasaan mereka. Ini kalau dijelaskan secara menyeluruh, sekali lagi ya, ini dari seluruh umat manusia yang sedang binasa, sedang berdosa, Allah dengan belas kasihannya secara penuh murah hati, mercifully menentukan sebelumnya, predestinate sebagian manusia untuk hidup yang kekal, dan dengan keadilannya secara adil, justly menetapkan sebelumnya atau foreordains manusia yang lain untuk ditinggalkan binasa di dalam neraka yang layak mereka terima karena dosa-dosa mereka. Jadi inilah yang dimaksudkan tadi positif dalam pengertian ya Tuhan sendiri yang campur tangan, dan yang kedua kita sebut negatif karena Tuhan membiarkan, dia pass over ya.
Jadi arti dari pasal 3 ayat 3 ini adalah bahwa manusia yang untuknya Allah membuat dekret kekal adalah orang-orang yang telah mati di dalam dosa. Semuanya sudah berdosa dalam kejatuhan Adam. Dan Allah mempredestinasikan sekali lagi atau mendekretkan sebelumnya untuk menyelamatkan sebagian mereka. Ya, kita sebut election. Jumlahnya sangat banyak dan tak terhitung. Tetapi tidak semua orang berdosa dipilihnya. Dan ketika dia meninggalkan sebagian untuk binasa, itulah yang dia tetapkan sebelumnya. Dia mendekretkan bahwa mereka harus ditinggalkan untuk menuju ke jalan mereka sendiri. Pilihan mereka sendiri. Sama sekali tanpa menghancurkan kehendak mereka. Tadi di pasal 3 ayat 1. Dan mereka memilih seperti itu karena mereka adalah orang berdosa. Mereka memilih dengan cara menolak Kristus. Sama seperti Yudas. Dia pergi ke jalannya sendiri. Tempatnya adalah tempat yang ditentukan? Iya. Tetapi tempat Yudas adalah tempat pilihannya. Dialah yang menolak Yesus. Dialah yang memilih konsekuensi menolak Yesus. Jadi, foreordination atau penetapan sebelumnya adalah lagi-lagi permissive degree. Keputusan mengizinkan. Orang-orang berdosa ini disebut infralapsarian. Jadi infralapsarian, sudah jatuh dalam dosa. Bukan supralapsarian. Maksudnya apa? Ketika Allah membuat dekret dalam kekekalan, dia memikirkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Sebagian dipilihnya untuk hidup yang kekal, sebagian dibiarkan untuk kematian kekal. Yang dipilihnya itu berdasarkan belas kasihannya. Yang dibiarkan berdasarkan keadilannya. Jadi intinya adalah Allah yang maha kuasa menetapkan apapun yang terjadi. Dan dia berbelas kasihan kepada siapa yang dia mau berbelas kasihan. Karena itu jika saudara adalah penerima dari belas kasihannya, pujilah dia. Tetapi jika saudara merasa sekarang ini bukan penerima belas kasihannya, serahkanlah hidupmu kepadanya. Yohanes 6 ayat 37 Tuhan Yesus menjelaskan dengan sangat jelas, siapa yang datang kepadaku, atau siapa yang datang kepadanya, tidak akan dibuang. Jika saudara terbuang, itu karena saudara tidak datang kepadanya. Ya, jangan sampai itu terjadi, di mana saudara tidak datang kepada Tuhan Yesus. Pengakuan di pasal 3 ayat 3 ini adalah keputusan atau dekret double. Dalam pengertian bahwa Allah karena belas kasihannya menentukan sebelumnya sebagian manusia yang berdosa untuk hidup yang kekal. Dan karena keadilannya menetapkan sebelumnya manusia berdosa lainnya untuk kematian kekal. Dua kelompok ini sama-sama manusia berdosa. Yang dipilihnya itu menerima belas kasihannya. Yang dibiarkannya menerima keadilannya. Dua-duanya tidak ada yang tidak adil. Tidak ada. Saudara-saudara, satu-satunya cara untuk menolak pengajaran double predestination ini adalah kalau kita menolak, mengakui bahwa Allah menentukan sebelumnya atau mempredestinasikan sebelumnya setiap orang untuk pemilihan. Atau bahwa Allah tidak menentukan siapapun, baik untuk election, pemilihan, ataupun reprobasi. Karena Alkitab dengan jelas mengajarkan predestinasi untuk election dan menolak keselamatan yang universal.
maka kita harus menyimpulkan bahwa predestinasi adalah double. Yang paling penting memang adalah bagaimana double predestinasi itu dimengerti. Bagaimana kita menjelaskannya gitu, ya. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi Alkitab dengan jelas mengajarkan predestinasi untuk election dan menolak keselamatan yang universal. Jadi keselamatan yang universal itu tidak sesuai dengan pengakuan iman Westminster dan itu berarti tidak sesuai dengan Alkitab. Ini ada guru dari R.C. Sproul dan juga banyak teolog. Dia katakan begini, if he chooses to send a substitute to pay the price of all of them, praise to his universal mercy. Jikalau memang Tuhan menyediakan ya substitute, pengganti yaitu Tuhan Yesus untuk membayar ya segala dosa manusia di dunia ini secara menyeluruh ya, secara universal. Pujilah Dia karena kemurahannya. Yang kedua, if he chooses to send a substitute to pay the price of none of them, his justice and sovereignty be praised. Yang kedua ini, jikalau memang Tuhan memilih untuk menyediakan Kristus sebagai penebus, sebagai pengganti kita, tetapi tidak untuk membayar sesuatu apapun dari manusia ini, maka terpujilah keadilannya. Terpujilah keadilannya. Nah, yang dimaksudkan ini maksudnya begini. Yang pertama ini, kalau Tuhan memang datang untuk menebus, Yesus datang untuk menebus seluruh umat manusia, setiap orang manusia, terpujilah kemurahannya yang universal itu. Tetapi kalau Yesus datang untuk tidak menyelamatkan satupun manusia di dunia ini, maka terpujilah Allah karena keadilannya. Tapi yang ketiga ini, inilah yang sesuai dengan pengakuan iman Westminster. Jikalau Dia memilih untuk mengutus ya Yesus Kristus untuk menebus sebagian dari umat manusia, maka terpujilah Dia yang adil dan yang murah hati itu. Jadi kalau Dia memilih sebagian dan tidak yang sebagian karena kemurahannya, sebagian karena keadilannya, terpujilah Dia untuk kemurahannya dan keadilannya. Jadi if he chooses to send a substitute to pay the price and redeem some of them, his justice and his mercy be praised. Nah, 3 frase ini kiranya menolong kita. Bahwa kalau Tuhan telah memilih sebagian karena belas kasihannya dan membiarkan sebagian karena keadilannya, itu luar biasa rahasianya yang tidak bisa dipahami. Tetapi Alkitab menyatakan demikian. Nah, saudara-saudara, beberapa kesimpulan yang perlu diperhatikan mengenai predestinasi. Predestinasi ganda, double, berarti tujuan akhir manusia di surga atau di neraka sudah diputuskan sebelumnya. Tidak hanya sebelum kita menuju ke sana, tetapi sebelum kita dilahirkan. Tepatnya di mana? Dalam kekekalan. Alkitab mengajarkan predestinasi, karena itu harus dipelajari dengan teliti dan diajarkan. Predestinasi didasarkan pada pemilihan Allah, bukan pada keputusan manusia. Demikian panjang lebar Ibu Pendeta, saya sudah jelaskan tentang double predestinasi. Dalam hal ini positif, negatif, double predestination. Itulah yang sesuai dengan pengakuan iman Westminster. Ada yang dipilih karena belas kasihannya, ada yang dibiarkan karena keadilannya. Semuanya orang berdosa.
Terima kasih Pak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas bagi kita ya. Jadi mengikuti dari semua pembahasan penjelasan Bapak tadi, bagi saya menyimpulkan bahwa pasal 3 ayat 3 ini menjelaskan menurut pengakuan iman Westminster itu double predestinasi, dan kemudian penjelasannya dan bagi kita juga karena tadi itu dibagi dua, positif double predestinasi, kemudian positif negatif double predestinasi. Tapi bagi kita pengakuan iman Westminster jelasnya positif negatif double predestinasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat jelas kita sudah mengikuti pembahasannya tadi. Bapak juga sudah sangat jelas memaparkannya kepada kita. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Pendeta. Pak, kita masih lanjut lagi Pak ya. Oh ya, untuk silakan. Satu lagi di sesi ini, yaitu pasal 3 ayat 4 Pak. Dan itu berbicara tentang malaikat dan juga malaikat dan manusia yang telah dipredestinasikan. Nah, mohon Bapak memberikan penjelasan kepada kami supaya kami memiliki penjelasan yang sangat jelas berdasarkan pengakuan iman Westminster ini, Pak. Ya, pasal 3 ayat 4 ini sebenarnya meneruskan pasal 3 ayat 3, menjelaskan lebih kepada mereka yang dipredestinasikan dan ditetapkan sebelumnya itu bagaimana itu. Mungkin Ibu Pendeta tolong baca secara lengkap pasal 3 ayat 4. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan pasal 3 ayat 4. Demikian, malaikat-malaikat dan manusia-manusia yang telah dipredestinasikan dan ditetapkan sebelumnya didesain secara luar biasa dan tidak dapat berubah. Dan jumlah mereka sangat tentu dan pasti, sehingga jumlah tersebut tidak dapat ditambahkan ataupun dikurangi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tambah lagi lebih jelas. Jadi tadi kita sudah mendengar di pasal 3 ayat 3, Allah memilih ya atau mempredestinasikan sebagian manusia dan malaikat untuk hidup yang kekal. Sedangkan yang lain foreordained atau ditetapkan untuk kematian kekal. Nah, ini berbicara mengenai jumlah mereka. Nah, disebutkan di sini jumlah mereka sangat tentu dan pasti. Nah, ini sebenarnya penting untuk kita dan memberikan kita penghiburan dalam pelayanan kita. Ya. Disebutkan sehingga jumlah tersebut tidak dapat ditambahkan ataupun dikurangi, saudara-saudara. Nah, itu ada beberapa ayat, 2 Timotius 2 ayat 19 dan Yohanes 13 ayat 18. Nanti kita akan atau Bapak Ibu bisa mempelajari. Namun para pembuat pengakuan iman Westminster mengambil ya pemahaman ini dari ayat-ayat ini ya. Bagian ini pasal 3 ayat 4 mengajarkan bahwa jumlah dari mereka yang ditentukan dan ditetapkan sudah pasti dan tidak akan berubah. Jadi jumlah orang yang ke surga itu sudah pasti, Ibu Pendeta. Enggak akan bertambah dan akan berkurang. Begitu juga yang ditetapkan untuk kematian kekal. Jumlah dari mereka yang ditetapkan untuk kematian kekal sangat jelas dan pasti, sebagaimana mereka yang ditentukan untuk kehidupan kekal. Dengan demikian, ini berpengaruh untuk penginjilan kita atau misi. Jadi tujuan kita menginjil atau mengutus utusan lintas budaya ya, utusan misi, ini bukan untuk tambah orang di surga atau kurangi orang di neraka ya. Kita sering dengar khotbah itu ya, kita mau mengurangi ini. Tapi disinilah mungkin Bapak Ibu pendeta atau pendengar ini bisa mempertanyakan ini. Kenapa? Ya jangan lupa Tuhan yang memilih itu adalah Tuhan yang maha bijak ya, maha kuasa. Sehingga tidak ada yang tidak pasti. Ya, tidak ada yang tidak pasti. Ini jadi kita tujuannya penginjilan itu memang karena menaati amanat agung itu ya. Jadi jumlahnya sekali lagi sudah pasti. Kita dalam penginjilan dan misi
bukan untuk menambahkan jumlah orang yang diselamatkan, melainkan ini penekanan untuk mengumpulkan dari dunia ini mereka yang telah ditentukan untuk hidup yang kekal. Ini sangat menghiburkan Bapak Ibu sekalian. Dalam pelayanan kita, meskipun banyak godaan, banyak berita, sasaran kita jelas. Kenapa? Karena kematian Kristus jelas untuk menebus umat pilihannya. Jadi kalau kita mengecek dalam berita kelahiran Tuhan Yesus, Matius 1 ayat 21, nah kenapa dia diberi nama Yesus? Ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan everybody, setiap orang, untuk menyelamatkan umatnya. Nah, kita bisa belajar dari Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 10. Kita melihat perjuangan Rasul Paulus dalam penginjilan dan misi adalah demi mereka yang telah dipilih. Nah, jadi kita sudah melihat di pasal 3 ayat 3, Tuhan memilih sebagian orang karena apa? Karena belas kasihannya. Karena anugerahnya, bukan karena mereka lebih baik dari yang dibiarkan itu. Nah, dan untuk mereka lah Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 10 yang berbunyi begini. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi jemaat Tuhan, para pendeta, ya, kita jangan pesimis dalam penginjilan dan misi. Karena yang kita cari bukan untuk tambah-tambah orang di surga atau kurangi orang di neraka, tapi kita mau mengumpulkan dari seluruh suku bangsa umat pilihan Tuhan. Karena Allah yang menetapkan apapun yang terjadi, maka jumlah dari orang-orang pilihan adalah pasti tepat, jelas dan tidak berubah. Jika saudara masih sulit menerima bahwa Allah yang menetapkan segala yang terjadi dan lebih senang dengan kalimat Allah mengetahui sebelumnya segala yang terjadi, maka dengan pengetahuan Allah ini jumlah umat pilihan sudah benar, tepat dan tidak berubah. Tidak ada kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Jadi inilah pasal 3 ayat 4. Berbicara mengenai kepastian. Jadi jumlah orang yang sudah dipilih, saudara dan saya, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, kita ada kepastian keselamatan, ya, tidak akan berubah. Nah, pasal berikutnya, maksud saya ayat-ayat berikutnya, Ibu Pendeta, itu akan lebih meneguhkan. Memang kita untuk sementara berhenti sampai di pasal 3 ayat 4 ini, tapi semakin akan terjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan yang timbul, ya. Mulai dari pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 2, apalagi pasal 3 ayat 3 ini mungkin sudah banyak pertanyaan yang timbul di hati Bapak Ibu sekalian, para pelayan. Ditambah lagi dengan pasal 3 ayat 4 ini, di mana jumlah di surga itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Mungkin sudah muncul pertanyaan, kita akan melihat itu dan pasti terjawab dalam pengakuan iman Westminster di pasal 3 ayat-ayat selanjutnya, bahkan pasal-pasal selanjutnya. Demikian penjelasan saya, Ibu Pendeta, untuk pasal 3 ayat 4 ini. Mungkin Ibu ada pertanyaan, silakan. Terima kasih banyak Pak, sudah sangat jelas. Bagi saya secara pribadi tentang penjelasan pasal 4 ini ya Pak ya. Pasal 3 ayat 4. Pasal 3 ayat 4 ya, minta maaf, pasal 3 ayat 4 ini kalau saya bisa pahami ini tentang kepastian dari malaikat dan manusia yang sudah dipredestinasikan itu, dan jumlahnya juga sudah sangat pasti, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahin. Dan bagi saya secara pribadi, saya bersyukur karena Tuhan sudah mempredestinasikan saya oleh kemurahannya untuk menikmati anugerahnya, diselamatkan. Amin. Dan bagi kita para pendeta dan majelis jemaat, para penginjil juga, dan seluruh jemaat GMI, dalam pikiran saya selama saya mendengarkan penjelasan Bapak,
ini tidak meniadakan tanggung jawab kita ya Pak ya. Tidak, untuk sama sekali tidak. memberitakan Injil. Amin. Ya, memang kita tidak tahu, justru karena tidak tahu, siapa tahu di sana adalah orang pilihan Tuhan. Tapi bukan kita mengurangi dan menambahkan, bukan itu, tetapi memang mereka di sana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, karena ini saya pikir ini tugas kita ya Pak ya. Ya, untuk tugas kita bersemangat untuk penginjilan dan dan sesuai misi. dengan nama gereja kita, Gereja Misi Gereja Injil Misi, Indonesia. Terima kasih banyak Pak untuk Sama-sama. hari ini. Terima Ya, kasih Ibu Pendeta. saya sangat diberkati dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan penjelasan ini juga sangat diberkati, sangat dikuatkan, dan kita diberi semangat lagi untuk melayani sebagai orang-orang pilihan Tuhan, menikmati kemurahan-Nya, dan kita bekerja menjadi rekan sekerja Tuhan untuk mengerjakan tanggung jawab kita ini. Ya, Dan betul Bapak Ibu sekali. Saudara, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa sesi-sesi selanjutnya itu tidak kalah penting dan tidak kalah menariknya untuk kita pelajari, karena mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan di hati kita, pikiran kita justru dijawab oleh ayat-ayat Ayat-ayat selanjutnya. 5, 6, 7, 8. Ya, dan baik. Dan pasal 10 ayat 1. ya, baik. Hari ini sesi ini akan diakhiri sampai di sini, dan Bapak Ibu Saudara sampai bertemu di sesi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Salam Corona. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.